Jadi mau dia pakai celana sekalipun, selama celana itu tidak ketat, ya kan? Kan ada juga kan kayak celana kulot gitu. Kemudian juga dibarengi misalkan bajunya juga menutupi, mohon maaf ya, bagian belakang. Kemudian juga didukung sama kerudungnya juga, mohon maaf, menutupi dada, kemudian menutupi bagian belakang. Itu sah-sah saja gitu. Segala yang kita kenakan, termasuk pakaian, itu adalah pesan sebenarnya. Pesan yang dibaca oleh orang dan yang ingin kita sampaikan ke orang. Sesederhana misalnya kita hari ini pakai baju warna misalnya pink gitu ya, orang akan melihat, wah lagi happy nih, lagi berbunga nih, ya kan? Beda sama mungkin dia pakai warna coklat, mungkin dia pakai warna ungu dan seterusnya. Semua yang kita kenakan, semua yang terlihat dari ujung rambut sampai ujung kepala, itu adalah pesan yang bisa dibaca oleh orang. Sehingga ya, kalau dia menyampaikan pesan dengan cara yang seperti itu, orang lain akan melihat yang bagaimana. Seharusnya itu sudah cukup lah untuk membuat dia sadar gitu. Jadi tadi kan udah ada istilah tabarruj nih. Nah, saya sekarang mau nanya istilah personal grooming, Ustazah. Nah, apa sih itu personal grooming dan apakah memang personal grooming itu masih penting gitu, apalagi di kalangan mahasiswati sekarang? Oke. Personal grooming itu sederhananya manajemen penampilan. Manajemen penampilan. Penampilan dan perilaku. Tidak hanya apa yang kita tampilkan, yang kita kenakan ya, tapi juga bersikap. Gitu, bersikap. Jadi dalam perilaku berarti nanti akan ada kaitan dengan akhlak, dengan adab, etika sosial dan seterusnya. Berarti beda ya dari branding diri gitu. Betul. Beda. Kalau branding, personal branding itu bagaimana orang melihat kita dan bagaimana kita dicitrakan oleh orang lain. Gitu. Sedangkan kalau personal grooming itu bagaimana kita merawat, menampilkan diri ya, kemudian berperilaku dengan penampilan yang kita tampilkan itu. Kalau misalnya kita mengenakan hijab, selayaknya harusnya kalau dalam personal grooming berarti kita berperilaku, bersikap sebagaimana seharusnya orang berhijab. Begitu. Kalau misalnya kita dalam Islam itu ada, Islam itu indah dan menyukai keindahan, kan katanya begitu ya. Nah, dalam personal grooming itu sebenarnya implementasi dari itu semua. Jadi merawat diri, kemudian membersihkan diri, dan juga menjaga apa yang seharusnya kita jaga sebagai anugerah Tuhan, karena tubuh kita itu kan anugerah gitu ya, seluruhnya. Ya kita tidak hanya serta-merta memakai tubuh ini tanpa merawat dan menjaga. Nah, merawat dan menjaga itu bagian dari personal grooming. Setelah kita merawat dan menjaga, kita sesuaikan dengan perilakunya. Harus dikeseimbangkan gitu ya. Iya, betul. Kadang yang misal disalahartikan itu ya hanya soal penampilannya saja. Iya, betul. Tapi dia tidak memperhatikan apakah sikapnya dia, perilakunya dia sesuai. Misalnya nih, looknya cantik banget, tapi kalau ngomong kasar. Oh iya. Sesuai nggak? Kan kurang ya. Kasar maksudnya tuh bukan ketika misalnya dia marah, dia kelepasan, tapi juga bahasanya mungkin bahasa yang kasar dan seterusnya. Nah, itu mungkin kurang sesuai. Kalau apakah masih perlu, masih mengetahui atau melakukan personal grooming? Ya, saya kira sangat perlu. Tidak peduli latar belakang seseorang, semua orang. Karena memang manage penampilan itu bagian dari bagaimana kita mensyukuri tubuh kita juga, ya. Masa kita sudah dikasih sesempurna ini, ya kan, tidak dijaga dan tidak dirawat. Sesederhana misalnya kita rajin memotong kuku kalau kukunya sudah panjang, karena itu sudah sangat kelihatan ya, yang semua dari ujung mata sampai ujung rambut sampai ujung kaki yang paling kelihatan mungkin salah satunya itu, karena tangan kita yang selalu kita gunakan setiap hari selain wajah ya. Kalau wajah mungkin sudah tidak perlu dikomen, tapi kadang misalnya dia cantik banget tapi kukunya panjang atau kukunya kotor ya, misalnya sesederhana itu. Dan di sisi lain kalau misalnya kita berbicara dunia profesional, dunia karir, atau dunia pekerjaan, ya meskipun kalau sebagai mahasiswa mungkin sekarang belum sampai ke sana atau belum terlalu menggeluti ya bidang-bidang itu. Tapi nanti ketika itu tidak dibiasakan,
dan terbawa sampai ke dunia karir, maka itu akan menjadi PR ya, pekerjaan rumah atau apa yang memang harus dibenahi dan mulainya dari nol. Artinya kalau sekarang sudah dimulai itu justru lebih baik, karena ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita bermitra dengan orang lain, kita networking lah ya, mungkin bahasa kerennya networking dengan orang lain, pasti orang itu akan memperhatikan apa yang kita kenakan dan bagaimana kita bersikap dengan apa yang kita kenakan itu. Kalau misalnya kita pakai jubah Azhar, pakai baju kebanggaan Al Azhar misalnya, tapi sikap kita tidak menunjukkan, ya, tidak menunjukkan apa yang seharusnya mahasiswa Azhar lakukan, yang seharusnya mahasiswa Azhar itu sampaikan, itu semua tidak sesuai dengan apa yang dia kenakan, ya berarti dia belum sepenuhnya melakukan personal grooming. Kalau kita tarik dari mahasiswa Al-Azhar, itu seperti apa sih idealnya berpakaian mahasiswa Sirwati agar tetap sesuai syariat dan tetap rapi dan layak secara sosial gitu? Sebetulnya mungkin kalau latar belakang siapapun ya, sama. Yang penting ya yang tadi, asal pakaiannya itu tidak menutup aurat ya, mohon maaf bukan tidak menutup aurat, kemudian tidak ketat dan tidak merawang itu. Jadi mau dia pakai celana sekalipun, selama celana itu tidak ketat, ya kan ada juga kan kayak celana kulot gitu, kemudian juga dibarengi misalkan bajunya juga menutupi, mohon maaf ya, bagian belakang, kemudian juga didukung sama kerudungnya juga, mohon maaf, menutupi dada, kemudian menutupi bagian belakang, itu sah-sah saja gitu. Maksudnya seharusnya, apalagi mungkin ya kita kan kuliah di sini ya, jadi orang itu akan memandang orang yang kuliah di Al-Azhar itu akan lebih paham sama hukum kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang Indonesia yang melihat misalkan masih Sirwatinya berpakaian tapi masih belum sempurna ya kita katakan, jadi mungkin dalam kerudungannya masih belum menutup bagian dada misalkan, orang itu akan mempertanyakan padahal dia itu kuliahnya di Al-Azhar gitu. Kenapa masih masih belum sempurna lah ya. Cuman kan kita juga maksudnya sebagai sesama muslim kan hanya bisa saling mengingatkan, ya kan, hanya saling mengingatkan yang seharusnya itu perempuan muslimah itu seperti apa sih, apalagi ya kita ada di lingkungan Al-Azhar, nggak cuma di lingkungan ya. Toh nanti misalkan habis selesai pun pulang di Indonesia kita itu menjadi role model. Masyarakat jadi seperti ini ya cara berbusana itu. Apapun model fashionnya itu sebetulnya Islam itu tidak melarang sebetulnya. Yang penting memperhatikan 3 tadi aja. Gitu. Kalau dari Ustazah sendiri bagaimana? Ya, kalau dilihat dari konteks personal grooming ya, setidaknya 3 hal mungkin. Tadi sebenarnya terselip dalam pesan-pesan dari Kak Hara, dari Ustazah Nur Hara, bahwa yang pertama jelas identitas pertama adalah identitas alma mater. Alma mater yang tempat kita menuntut ilmu saat ini sudah jelas di Mesir dan sudah jelas itu adalah Al-Azhar. Sewibawa apa, sekurang wibawa apa ya kan, menyebut Al-Azhar itu sekurang wibawa apa. Dan itu beban yang lebih tingginya adalah beban keilmuan. Artinya semua yang kita kenakan dan semua yang kita tunjukkan, baik itu dari penampilan ataupun dari perilaku, harus mencerminkan identitas alma mater yang menanggung di pundak kita itu keilmuan Islam. Harusnya itu menjadi nomor 1 gitu. Yang kedua adalah identitas Nusantara kita, bahwa kita adalah orang Indonesia dengan berbagai adat dan budaya yang semuanya itu berakar pada sopan dan santun. Kita sudah tahu itu dan sudah diajarkan dari kecil di sekolah bahwa sopan santun itu sudah tidak bisa ditawar. Apapun yang kita kenakan asalkan sopan dan santun gitu kan. Nah, budaya ini yang seharusnya kita perhatikan, karena kita ketika di Mesir menjadi mahasiswa Indonesia diaspora itu yang akan orang lain lihat bukanlah misalnya ini namanya siapa, Kak Hara misalnya, bukanlah itu, tapi dia adalah pelajar Indonesia, dia adalah mahasiswa Indonesia, membawa nama Indonesia. Dan orang akan melihat, oh orang Indonesia cantik, tapi kok begitu misalnya. Akan lebih baik ketika orang melihat bahwa ini pelajar Indonesia, cantik, pintar, pakaiannya sesuai dengan syariat, itu akan lebih bagus. Pasti seperti itu harapannya. Dan yang ketiga adalah identitas gender. Kita sebagai perempuan sudah berkali-kali disebut gitu kan sama Kak Hara, perempuan
muslimah memiliki aturan, tadi sudah dikatakan, dan gender muslimah yang melekat di dalam diri kita tidak hanya sekedar saya orang Islam gitu, tapi saya membawa ilmu Islam dan saya mengamalkan ajaran itu, sehingga apa, orang akan melihat baik ya Islam, sempurna ya memang Islam gitu. Harusnya ke sana. Jadi gender perempuan saja, kalau secara sosial tanpa melihat agama, gender perempuan saja itu sudah menanggung beban sosial yang sangat banyak dalam hal penampilan gitu kan. Penampilan yang harus selalu cantik, yang harus selalu rapi dan seterusnya ya. Pasti orang akan lebih senang lah melihat perempuan yang lebih rapi, lebih sopan ketimbang yang sebaliknya. Apalagi ini ditambah dengan muslimah, label muslimah, perempuan muslimah. Jadi saya kira paling tidak 3 hal itu yang harus diperhatikan. Tapi kan maksudnya banyak tuh masisir, kadang bukan masisir aja sih, perempuan-perempuan juga masih ngeyel dibilang terserah gini aja gitu, jadi diri sendiri, tidak mau mengambil saran gitu. Itu gimana sih cara menghadapinya, dan mungkin saudara sendiri merasa keresahan juga itu. Jadi gimana sih menghadapinya juga? Sebenarnya kata kuncinya satu ya, orang yang membedakan dia memang benar-benar berilmu atau tidak adalah value di dalam dirinya. Apakah ilmu itu memberikan dampak value yang dianut atau sekedar ilmu itu ya sudah berhenti di kepala. Sehingga kalau kita bicara tentang penampilan, ya balik lagi, harusnya penampilan itu mengimplementasikan value yang kita bawa. Sesederhana itu sih. Kalau misalnya dia masih ngeyel, tidak mau menerima saran sebaiknya berpenampilan itu seperti apa dan seterusnya, ya bisa dikatakan berarti dia tidak membawa ilmu itu ke dalam value dalam dirinya. Padahal dia sendiri representasi. Betul, representasi. Nah, ada namanya teori itu symbolic representation itu. Ada teorinya. Apa jadi segala yang kita kenakan, termasuk pakaian, itu adalah pesan sebenarnya. Pesan yang dibaca oleh orang dan yang ingin kita sampaikan ke orang. Sesederhana misalnya kita hari ini pakai baju warna misalnya pink gitu ya, orang akan melihat, wah lagi happy nih, lagi berbunga nih, ya kan? Beda sama mungkin dia pakai warna coklat, mungkin dia pakai warna ungu dan seterusnya. Semua yang kita kenakan, semua yang terlihat dari ujung rambut sampai ujung kepala, itu adalah pesan yang bisa dibaca oleh orang. Sehingga ya kalau dia menyampaikan pesan dengan cara yang seperti itu, orang lain akan melihat yang bagaimana. Seharusnya itu sudah cukup lah untuk membuat dia sadar gitu. Jadi intinya ada pada kesadaran diri ya, Sus, ya. Betul, ada kesadaran, dan kesadaran kan tidak turun ujuk-ujuk ya. Itu harus melalui proses filter di dalam kepala, tidak hanya sekedar tahu, tapi dia juga memahami, meresapi dan menginternalisasi ke dalam dirinya, sehingga dia akan mengaktualisasi gitu. Jadi nggak cuma berhenti, oh ya udah aku tahu tapi aku nggak mau ngelakuin, nggak gitu konsepnya. Jadi kira-kira dari menutup aurat ini dan berfashion ini apa sih hikmahnya Kak dari baliknya, agar para muslimah tahu kalau menutup aurat itu bukan hanya sebagai aturan yang mengekang, tapi kebutuhan. Sebenarnya menutup aurat itu kebutuhan gitu. Sebenarnya menutup aurat itu kan sebuah aturan ya kan. Kita kan hidup segala sesuatu sebetulnya, nggak cuma dalam hal agama kan. Kita kalau misalkan bekerja tanpa aturan pun nggak akan berjalan gitu. Semua kehidupan ini pasti ada aturan. Nah, begitupun dalam hal agama yang kita kenal dengan syariat. Syariat itu kan artinya aturan. Jadi kita pandang ya aturan Islam itu sebagai sebuah bentuk kasih sayang. Ya, apalagi terhadap perempuan. Bagaimana kita tahu dulu itu perempuan sebelum Islam datang itu diperlakukan seperti halnya bukan manusia ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman baca itu selalunya dinomor duakan. Nah, justru Islam itu datang ya yang orang-orang barat mungkin ya, yang mereka katakan hijab bagi perempuan itu seolah pengekangan, itu justru kebalikannya. Itu adalah bentuk kasih sayang dari Islam, bahwasanya perempuan itu ya seperti bunga itu loh. Dia itu harus terjaga, terawat, kemudian juga tidak sembarang orang memetik gitu kan. Sama kayak sebuah permata di museum kan. Kalau permata itu karena dia berharga, dia ditempatkan di sebuah kaca, kemudian ada satpamnya, kemudian kalau ada yang mau curi ada sirinenya. Nah itu perempuan itu, kita itu dianggap sebagai perempuan yang berharga gitu loh oleh Islam tuh. Maka cara penjagaan syariat itu dengan bahwasanya kita itu sebagai muslimah harus menutup aurat contohnya. Nah mungkin kadang juga perempuan belum
semuanya ngeh gitu ya. Batasan aurat kita kan ada batasan auratnya kan, dan itu biasanya berbeda-beda gitu antara seperti kita nih sesama perempuan itu ada batasan aurat, kemudian antara kita dengan lelaki ajnabi, kemudian antara kita dengan yang sudah bersuami misalkan ustazah dengan suami itu kan ada apa namanya ada batasan aurat, kemudian antara kita dengan keluarga. Nah, yang secara umum saja, misalkan batasan aurat kita dengan laki-laki dan yang umumnya itu adalah semuanya itu kita aurat, ya. Seluruh badan perempuan itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Kecuali memang ada mazhab Hambali itu mengatakan ustazah bahkan wajah itu pun aurat airnya. Mereka mengatakan perempuan itu wajib berniqab atau bercadar gitu. Itu di mazhab Hambali. Tapi kalau jumhur atau mayoritas ulama mengatakan wajah dan telapak tangan itu bukan aurat. Nah, ini sebetulnya batasan aurat itu yang perlu tertanam kuat di dalam diri kita gitu. Jadi sehingga ketika kita mau memakai baju ya, itu kita langsung auto gitu. Oh, ini bajunya pendek nih, berarti harus pakai handshop gitu. Karena kita ngerti dari misalkan ini kan telapak tangan itu antara yang batin dengan yang zahir ya. Ini kan bukan aurat. Maka dari sini itu ketika misalkan bajunya pendek, maka saya harus memakai handshop gitu kan. Jadi sudah terpatri gitu di dalam diri dia. Pun misalkan ketika dia tahu kalau misalkan dalam berbusana itu tidak boleh mengetat atau misalkan tidak boleh memperlihatkan letak tubuh ya Ustazah. Misalkan ketika dia memakai kerudung, kalau misalkan dia pakai hijabnya lilit-lilit itu ya, terus misalkan bagian dadanya terlihat, dia langsung auto, oh nggak boleh nih karena ini terlihat gitu. Kemudian misalkan dia pakai celana tapi bajunya pendek, nggak boleh nih, kenapa? Karena bagian belakangnya terlihat gitu. Jadi jadi tidak hanya yang tadi Ustazah sampaikan juga ya, misalkan kesadaran secara sosial pun kesadaran secara syariat itu juga sangat perlu. Akhirnya ketika kita mau memakai jenis pakaian apapun itu aman-aman saja karena kita langsung auto gitu. Oh, ini pendek berarti harus pakai ini. Oh, ini ngetat berarti jangan dipakai gitu. Atau oh, ini nerawang berarti saya harus pakai inner outer gitu. Jadi udah dan lagi boleh saya tambahkan? Boleh nggak? Jadi sebetulnya perempuan itu kan memang namanya perempuan ya Ustazah ya, tidak identik dengan make up, fashion dan biasanya minyak wangi. Nah ini kan sebetulnya ittifaqnya itu ya ulama sepakat bahwasanya perempuan itu harusnya tidak boleh memakai parfum atau wangian. Apalagi misalkan kalau sampai seorang perempuan itu keluar dan melewati laki-laki dan laki-laki itu mencium bau parfumnya, dikatakan kan oleh di dalam nas atau hadis itu seolah-olah dia seperti mohon maaf ya teman-teman. Iya, seolah-olah seperti perempuan berzina gitu. Maka ya baiknya kalaupun memang misalkan mau memakai parfum mungkin tujuannya biar badannya tidak berbau gitu ya, maka ya pakailah sewajarnya yang tidak sampai bau itu tersebar kemana-mana gitu. Kalau misalkan bau itu sampai tersebar kemana-mana ya kalau bisa diminimalisir, dan kalau sudah bisa diminimalisir dihindari gitu ya Ustazah. Karena kan segala sesuatu itu tidak bisa ya kita langsung larang sekaligus 100%. Maka misalkan yang tadi yang biasanya make up mencolok, maka mulailah misalkan apa nih yang nggak dipakai, misalkan glitter yang biasanya glitternya tuh rame ya Ustazah, maka misalkan besoknya udah nggak pakai. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Jadi Islam itu sangat menghargai proses gitu ya. Jadi proses. Kemudian yang awalnya misalkan pakai parfumnya wah kemana-mana gitu ya, bolehlah misalkan dikurangi gitu, cuman berapa kali semprotan gitu misalkan Ustazah. Jadi nanti proses itu akan mempengaruhi mindset kita juga. Jadi oh saya udah bisa nih mengurangi, besok mau dikurangi lagi jadi cuma sekali aja semprotannya. Sama juga di make up tadi misalkan banyak yang dikurangin, akhirnya cuma tersisa yang tipis, make up yang tipis aja gitu. Oke Ustazah, karena kita udah berada di penghujung nih ya, jadi mungkin dari Ustazah Damia ada pesan dan nasihat yang mau disampaikan kepada teman-teman sobat wawasan semua, khususnya di Masjid Sriwati. Ya, mungkin dua pesannya. Yang pertama, jangan sampai sebagai pelajar agama khususnya atau pelajar di Mesir yang identik dengan keilmuan agama itu bergeser antara yang dulunya itu high context sekarang menjadi low context. Kalau dalam konsep ilmu sosial tuh high context itu sesuatu yang inti itu justru sembunyi di dalam, sedangkan sesuatu yang menjadi hiasan saja ya geser sekarang low context. Jadi kalau dulu mungkin tampilan luarnya biasa ketika
teman-teman angkatan 2000 berapa tuh 2015 ke atas ya sampai 2020, karena itu belum semasif hari inilah sosial media, dunia digital dan seterusnya. Itu tampilan luarnya biasa, tapi mereka punya isi, ilmunya bagus. Sedangkan hari ini tampilan luarnya Iya betul. luar biasa sekali, tapi isinya belum tentu sebagus itu. Jangan sampai, karena sayang sekali yang kita kejar sebenarnya itu kan isinya, ya kan Ustazah? Iya. Yang kita kejar di sini itu ilmunya, yang kita kejar di sini adalah pengetahuan yang tidak ada di Indonesia, dan harusnya itu yang menjadi utama gitu. Tujuan kesini kan itu sebenarnya. Betul. Jangan sampai malah disibukkan dengan tadi Memoles yang luar. memoles casingnya saja, memoles penampilan yang padahal ketika masa sekarang masih menjadi mahasiswa ya butuhnya sebenarnya sewajarnya, kayak tadi disampaikan sama Kak Hara gitu. Dan yang kedua, jangan lupa sama jati diri, karena itu identitas kita ya. Apapun tren yang diikuti hari ini, dan saya sendiri tidak bermasalah dengan itu ya, dan di bidang sosial itu sama sekali tidak masalah. Itu sudah menjadi sebuah kewajaran, tren di dunia mode, di dunia fashion, style apapun itu. Karena memang dunia digital akan membawa pengaruh global, dan itu tidak bisa kita hindari gitu kan. Kadang-kadang kita tidak hanya melihat apa yang dikenakan di Mesir, tapi apa yang dikenakan di Indonesia dan juga seluruh dunia, sehingga itu berpengaruh, dan itu sudah hal yang sangat lumrah, sudah hal yang sangat wajar. Tapi kita punya jati diri. Jadi apapun yang kita tampilkan, apapun yang kita kenakan, kembali lagi jati diri kita itu sebenarnya apa dan bagaimana. Sehingga ketika kita akan memoles apapun itu, ya kita bertanya lagi, ini sudah sesuai belum dengan jati diri saya sebagai pelajar Al-Azhar, sebagai orang Indonesia, dan juga sebagai muslimah. Paling tidak itu yang bisa dipegang. Kalau dari Kak Nurhara mungkin ada pesan yang mau disampaikan Pesan-pesannya. juga ya. Ya, jadi saya jadi teringat sebuah kata-kata ya. Jadi ketika dunia itu melihat kecantikan itu kan dari apa yang terlihat, ya. Maka Islam itu mengajarkan apa yang tidak terlihat ya. Apa itu yang tidak terlihat? Keilmuan. Perempuan itu, value perempuan itu bukan terletak pada luarnya, tapi apa yang ada di dalam otak dia, kemudian yang kita sebut dengan inner beauty atau akhlak. Kemudian selain itu apa yang tidak terlihat, selain yang tadi yang sudah value keilmuan, kemudian akhlak kita atau kita sebut dengan inner beauty, juga tentang iman, rasa malu, kemudian juga takwa. Karena ketika rasa malu itu kan cabang dari iman ya. Jadi ketika seorang perempuan itu selalu diliputi dengan rasa malu, maka dia akan selalu berhati-hati ketika bertindak, mau itu bertindak berucap ya. Dalam hal ini kan kita sedang membahas tentang fashion, maka apapun yang dia kenakan, dia akan selalu berhati-hati bagaimana sih agar rasa malu saya ini tidak sampai putus gitu. Itu. Kemudian juga fashion dan make up tadi ya, itu jadi bukan hanya sekadar soal gaya, tapi soal batasan gitu. Jadi bagaimana, apakah hal ini tuh dapat mendekatkan kita kepada ridho Allah atau malah justru menjauhkan. Jadi akhirnya kita tidak memperhatikan batasan aurat, kita tidak lagi memperhatikan gak apa-apalah menerawang, gak apapalah mengetat, gak apapalah terlihat lekak-lekuk tubuh. Akhirnya itu akan mengundang murkanya Allah gitu. Maka undanglah, maksudnya jadi niatkanlah ketika kita berpakaian itu seolah-olah Allah tuh ridho gitu kepada kita gitu. Jadi pertama kita dengan niat menjalankan perintah Allah untuk menutup aurat, kemudian ingin mendatangkan ridho dengan cara kita mengikuti sesuai dengan aturan syariat. Seperti itu. Baik, Sobat Wawasan, dari diskusi kita hari ini kita belajar bahwa menjadi penuntut ilmu bukan hanya tentang belajar ilmu, tapi tentang bagaimana kita membawa identitas diri. Yang seperti tadi dijelaskan bahwa syariat sudah membatasi itu semua. Tinggal bagaimana kita menyimbangkan antara syariat, estetika, dan etika tanpa menghilangkan jati diri kita sebagai penuntut ilmu. Nah, semoga apa yang kita bahas dari hari ini bisa menjadi refleksi bagi kita semua, yang bukan hanya untuk didengar tapi untuk dijalani. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Damai dan Kak Nurhara atas ilmu dan waktunya yang sudah disempatkan hari ini. Dan juga kepada Sobat Wawasan, sampai jumpa lagi di dialog mahasiswa berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dialog Masisir, talking, sharing, and caring.